Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Yaska dengan NIM 19651008 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penggunaan Informasi Akuntansi Penuh dalam Penentuan Harga Transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba, dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa, sehingga latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Kemudian masuk ke diferensiasi, diversifikasi, dan integrasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi yang dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Sedangkan diversifikasi dilakukan oleh manajemen dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi, dan diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan modal kerja. Selanjutnya, harga transfer mempunyai peran ganda. Di satu sisi, harga transfer mempertegas diversifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Sedangkan di sisi lain, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Desentralisasi merupakan pendelegasian untuk pengambil keputusan. Suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Sebaliknya, suatu organisasi yang seluruh pengambilan keputusan terpusat di tangan manajer puncak, maka disebut dengan organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau yang bersifat sentralisasi. Kemudian, konsep harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan yang meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Sedangkan dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Kemudian di sini terdapat karakteristik harga transfer. Yang pertama yaitu keputusan. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat, yaitu yang pertama, keputusan pemilihan sumber, dan yang kedua, keputusan penentuan harga transfer. Sedangkan harga transfer pada hakikatnya memiliki tiga karakteristik berikut, seperti masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi. Kemudian, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya, dan harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus. Terdapat dua masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Yang pertama, dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Jadi, dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai sebagai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Sehingga dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer yaitu biaya dan harga pasar. Kemudian, masalah yang kedua yaitu besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Terdapat dua faktor yang harus dirundingkan antar divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam transfer adalah
Yang pertama, dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, dan yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Kemudian terdapat beberapa metode penentuan harga transfer. Yang pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang harga yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Sehingga biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar yang dapat dihitung dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing. Di sisi itu, terdapat kelemahan yang melekat dalam metode penentuan harga transfer atas dasar biaya adalah yang pertama, dalam menetapkan harga transfer harus dicapai persetujuan terlebih dahulu antar divisi penjual dan divisi pembeli mengenai biaya apa saja yang dapat diterima sebagai dasar penentuan harga transfer. Dan kelemahan yang kedua yaitu sebenarnya sangat sulit untuk menentukan laba atau return on investment yang wajar bagi divisi penjual. Kemudian, metode yang kedua yaitu penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Jadi, jika produk yang ditransfer antar divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar, pada umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil, terutama dipandang dari sudut pengukuran kinerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Kemudian, dalam pengelolaan harga transfer tentunya terjadi beberapa hal. Yang pertama itu ada negosiasi antar divisi. Jadi, jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil dari negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Namun, jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, maka manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukur yang baik kinerja manajer divisi. Kemudian yang kedua tentunya terjadi arbitrase. Bagaimanapun rinci aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan antara divisi penjual dan divisi pembeli, sehingga lembaga arbitrase perlu dibentuk. Di sini terdapat beberapa tanggung jawab lembaga arbitrase. Yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer. Yang kedua, menelaah perubahan sumber pengadaan. Dan yang ketiga, mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.